Kalian pernah gak sih pengen maafin seseorang nih? Padahal sebenarnya orang tersebut itu gak pantas buat dapetin maaf dari kalian. Itu kalau di psikologi namanya apa ya? Halo semuanya, aku Inat Zikra, mahasiswa psikologi semester 4. Yuk kita cari tahu. Nah, di psikologi ini ada yang namanya forgiveness, teman-teman. Apa sih forgiveness itu? Kalau dari bahasa Indonesia artinya adalah memaafkan. Nah, tapi kalau dari psikologi ini, forgiveness adalah satu proses atau kemampuan individu nih untuk melepaskan perasaan negatif seperti marah, kesel, benci maupun dendam kepada orang yang udah nyakitin. Nah, bahkan ketika orang itu tuh sebenarnya gak pantas buat dapetin maaf tersebut. Itu yang namanya forgiveness. Forgiveness ini adalah materi dari psikologi positif. Yuk kita cari tahu ada apa aja. Secara terminologis, forgiveness ini ada dua arti, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Menurut Leonardo Horwitz dalam Dita Septeria, pakar psikoanalisa, ini adalah melakukan dua hal yang ada elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, dan juga berbagai tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. Nah, ternyata ada aspek-aspeknya loh. Ada apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama ada avoidance motivation, yaitu penurunan motivasi untuk menghindar nih. Menghindari kontak pribadi dan psikologis dari pelaku. Korban di sini bakal membuang keinginannya untuk menjaga jarak dengan orang yang telah nyakitin dia. Jadi korban itu nggak menghindar ataupun menjauhi pelaku. Dia bakalan tetap berusaha menjaga hubungan erat dengan pelaku tersebut. Nah, yang kedua ada revenge motivation atau penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat-lihat bahaya yang datang kepada si pelaku ini. Artinya, korban di sini bakal ngebuang keinginan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan. Korban akan berusaha meminimalisir rasa marah untuk membalas dendam kepada pelaku yang udah nyakitin dia. Itu pengertian dari revenge motivation. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aspek-aspeknya. Yang pertama ada benevolence motivation. Di sini adalah peningkatan motivasi untuk berbuat kebajikan dengan pelaku. Walaupun subjek merasa menjadi korban nih, akan tetapi subjek tetap ingin berbuat kebaikan kepada pelaku. Jadi, subjek dalam situasi ini akan tetap menjaga hubungan agar tetap baik dengan pelaku. Oke, karena tadi kita sudah membahas aspek, sekarang kita masuk ke faktor pengaruh. Yang pertama yang paling berpengaruh itu ada empati. Apa sih empati ini? Empati adalah ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Nah, melalui empati ini, terhadap ke pihak yang menyakiti, seseorang dapat memahami perasaan pihak yang menyakiti dan merasa bersalah, juga tertekan akibat perilaku yang menyakitkan. Empati ini juga menjelaskan variabel psikologi sosial yang mempengaruhi pemberian maaf, yaitu permintaan maaf atau apologize dari pihak yang menyakiti. Kemudian ada atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. Artinya bahwa setiap perilaku itu ada penyebabnya dan penilaian dapat mengubah perilaku individu termasuk pemaafan di masa mendatang. Dibandingkan dengan orang yang tidak memaafkan pelaku, orang yang memaafkan ini cenderung menilai pihak yang bersalah menjadi lebih baik. Kemudian ada tingkat kelukaan. Beberapa orang menyangkal sakit hati yang mereka rasakan untuk mengakui sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang rasa sakit ini membuat mereka takut seperti orang yang dihianati dan diperlakukan secara kejam. Mereka merasa takut untuk mengakui rasa sakit hatinya karena dapat mengakibatkan mereka membenci orang yang sangat dicintainya. Meskipun melukai, mereka pun menggunakan berbagai cara untuk menyangkal rasa sakit hati tersebut. Dan yang terakhir nih, ada faktor pengaruh
dari kualitas hubungan. Seseorang yang memaafkan kesalahan pihak lain dapat dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi mereka. Ada 4 alasan nih. Yang pertama, yaitu pasangan yang mau memaafkan pada dasarnya dia tuh punya motivasi yang tinggi untuk menjaga hubungan. Yang kedua, dalam hubungan erat yang ada orientasi jangka panjang dalam menjalin hubungan di antara mereka. Ketiga, adanya kualitas hubungan yang tinggi atau kepentingan satu orang dan kepentingan pasangannya. Yang keempat, kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan keuntungan di antara mereka. Itu adalah faktor-faktor pengaruh dari forgiveness. Nah, jadi teman-teman sekarang udah lebih tahu kan tentang forgiveness, apa aja aspek-aspeknya dan faktor-faktor yang mempengaruhi forgiveness itu tersebut. Jadi, teman-teman udah bisa maafin orang yang nyakitin teman-teman belum?